Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjing Baraya, apa kabar? Sudah beberapa lama saya tidak muncul di hadapan sahabat semua. Ada beberapa hal yang ingin kita ulas bersama pagi ini. Yang pertama, hari ini marak sekali simbol-simbol kedaruratan dan perlawanan yang dimunculkan oleh sekelompok orang terhadap pemerintah Prabowo. Dimunculkan simbol bajak laut yang memiliki makna sangat banyak tergantung sudut pandang kita masing-masing. Ketika kita berada dalam barisan tertindas, bisa jadi bajak laut adalah simbol perlawanan yang gigih dan perkasa. Meskipun bisa jadi bajak laut dari tindakannya merugikan sebagian kelompok yang lain, tetapi dalam ketertindasan itu sah-sah saja. Dari sudut pandang yang dirugikan, katakanlah pemerintah misalnya, dia akan merasa terkoreksi wibawanya setidaknya, karena pemerintah yang legitimate, yang dipercaya rakyat, hasil pemilihan yang demokratis, dilawan hanya sekelompok orang kecil, yaitu bajak laut. Karena bajak laut biasanya hanya melibatkan sekelompok orang tertentu dan relatif kecil jika dibandingkan dengan lawan yang sedang akan dilawan. Tapi simbol-simbol itu tentu adalah sebuah kritik yang harus diterima sebagai sebuah kenyataan, karena memang bangsa ini sedang mengalami ketidakpastian dalam hukum. Misalnya, hukum dicampur adukan dengan politik, meskipun secara tata negara boleh-boleh saja seorang presiden mengeluarkan amnesti maupun abolisi dengan alasan-alasan yang tertentu dan dibenarkan. Akan tetapi ini menciderai hukum itu sendiri, sehingga akan muncul lagi orang-orang yang melakukan kesalahan di periode sebelumnya karena faktor-faktor tertentu dia diampuni. Nah, ini presiden yang bisa jadi buruk. Sebagaimana juga bajak laut yang bisa jadi merugikan sekelompok orang, tapi bagi sekelompok lain bisa jadi bajak laut adalah pahlawan. Yang berikutnya, kita tentu masih ingat terkait pemblokiran rekening yang tidak aktif selama 3 bulan berturut-turut. Hal ini bisa jadi menguntungkan sebagian pihak dan juga merugikan pihak yang lain. Bagi pemerintah yang memiliki satu otoritas untuk melihat transaksi perbankan, mungkin ini adalah sesuatu kekhawatiran. Kenapa? Karena ternyata banyak dana-dana mengendap yang disinyalir dana-dana itu hasil dari transaksi gelap, judi online, dan lain-lain. Nah, dari itu semua, sahabat semua, tentu kita sebagai rakyat harus semakin cerdas melihat, karena tidak semua berita yang populer adalah mengandung kebenaran atau mengandung fakta. Inilah yang harus kita saring, sehingga kita tidak gampang termakan hoax dan berita bohong, sehingga pada akhirnya akan menyesatkan kita dalam bersikap maupun bertindak dalam menghadapi
situasi politik dan kebangsaan yang kadangkala sangat membingungkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.